Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Rahmat Risvaldo, NIM 1816101087. Di sini saya akan melakukan pengolahan data simultan serta akan menginterpretasikannya. Di sini ada yang data yang akan di pengolahan yaitu analisis neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar Indonesia selama periode 1990 sampai dengan 2020. Di sini bisa kita lihat konsep kerangka konseptualnya yaitu ada di sini ada variabel eksogennya yaitu yang pertama harga minyak, yang kedua itu keterbukaan ekonomi, yang ketiga itu investasi asing langsung, yang keempat itu pengeluaran pemerintah, yang kelima yaitu aset luar negeri, yang keenam itu inflasi, yang ketujuh itu jumlah uang beredar, yang kedelapan yaitu ekspor, yang kesembilan itu suku bunga. Sedangkan di variabel endogennya yaitu ada tiga. Yang pertama itu neraca transaksi berjalan, yang kedua itu pertumbuhan ekonomi, yang ketiga yaitu nilai tukar. Di sini ada juga uji identifikasi persamaan simultan. Bisa kita lihat di sini ada neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar. Dan di sini juga ada bentuk persamaan simultannya, yaitu Y1, Y2, dan Y3. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengolahan datanya.
Baik, di sini saya akan menginterpretasikan persamaan Y1. Di sini variabel C-nya merupakan variabel konstanta, yang mana jumlahnya 8,649615. Artinya variabel Y1 sebesar 8,649615 pada saat pertumbuhan ekonomi terhadap variabel yang di bawah ini, dari variabel Y sampai variabel 6, X6, ini sama dengan 0. Variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1 yaitu X2, Y2, X2, X4, dan X6. Kenapa? Karena nilai probability-nya lebih besar dari nilai A sebesar 0,05. Bisa kita lihat di sini Y2-nya yaitu 0,0732 dan seterusnya di bagian probability ini. Sedangkan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap Y1 yaitu Y3, X1, dan X5. Kenapa? Karena di bagian probability ini angkanya lebih kecil dari nilai A sebesar 0,05. Selanjutnya yaitu R square, yang mana nilainya sebesar 0,646545. Artinya variabel di atas ini memiliki kontribusi terhadap Y1. Sedangkan sisanya 35,3455 ditentukan faktor lain di luar persamaan Y1. Selanjutnya uji simultan atau uji F, yang mana di sini terdapat angkanya 0,000241 yang mana lebih kecil dari 0,05, berarti di sini berpengaruh signifikan terhadap variabel Y1. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas bisa kita lihat di sini probability-nya berjumlah 0,438015. Artinya di bawah lebih besar dari 0,05. Berarti model data yang dipakai merupakan distribusi normal. Selanjutnya itu uji autokorelasi Y1. Di sini bisa kita lihat jumlah R square-nya yaitu probability-nya yaitu 0,0088, yang mana lebih kecil dari 0,05, yang artinya model persamaan ini mengandung autokorelasi. Selanjutnya yaitu uji heteros Y1, yang mana jumlah R square-nya yaitu probability-nya yaitu 0,7324, artinya lebih besar dari 0,05. Berarti model persamaan ini tidak mengandung heterokedastisitas. Selanjutnya yaitu persamaan Y2. Di sini persamaan Y2 tersebut memiliki konstanta min 79,22547. Artinya Y2 ini sebesar min 79,22547 pada saat pertumbuhan ekonomi terhadap variabel di bawah ini dari Y1 sampai X7 nilainya 0. Sedangkan variabelnya tersebut
bisa kita lihat di bagian di probability tidak ada yang berpengaruh signifikan terhadap variabel Y2-nya karena lebih besar dari 0,05. Selanjutnya yaitu R-square yang mana nilainya yaitu min 2,070488, artinya nilainya dianggap 0. Variabel di atas ini, variabel eksogen atau endogennya ini tidak dapat menjelaskan dari variabel endogen. Maaf, berarti variabel eksogennya tidak dapat menjelaskan variabel endogen. Selanjutnya yaitu uji simultan atau uji F, yang mana di sini angkanya terdapat 0,724386. Di sini variabelnya eksogennya tidak signifikan terhadap variabel endogen Y1 karena nilainya lebih besar dari 0,05. Selanjutnya yaitu uji normalitas Y2. Bisa kita lihat di sini angka probability-nya itu 0,560632, yang mana artinya besar dari nilai A sebesar 0,05. Berarti model data ini yang dipakai itu berupa data distribusi normal. Selanjutnya uji autokorelasi Y2. Di sini bisa kita lihat bagian observasi R square-nya yaitu probability-nya memiliki angka 0,0193, berarti dia memiliki lebih kecil dari 0,05. Berarti model persamaan ini mengandung autokorelasi. Selanjutnya uji heteroskedastisitas Y2. Bisa kita lihat di sini angka dari probability observasi R square-nya yaitu 0,1770, yang mana lebih besar dari nilai A atau jumlahnya 0,05, maka model persamaan ini tidak mengandung heteroskedastisitas. Selanjutnya itu persamaan Y3. Bisa kita lihat di sini jumlah variabel konstantanya yaitu 12.960,00, yang mana artinya di sini Y3-nya tersebut sebesar 12.960,00 pada saat pertumbuhan ekonomi terhadap variabel Y dari Y1 sampai X9 ini jumlahnya 0. Bisa kita lihat di sini variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap Y3-nya yaitu terdapat pada Y1, variabel Y1, variabel Y2, variabel X4, variabel X6, variabel X9. Kenapa? Karena seperti yang kita dibahas bersama sebelumnya, dia lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, sedangkan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap Y3 yaitu seperti variabel X5 dan variabel X8 karena dia lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya yaitu variabel menjelaskan R square Y3 yang mana jumlahnya yaitu 0,860263. Yang mana artinya di sini variabel
R square-nya ini memiliki kontribusi terhadap Y3. Sedangkan sisanya tersebut sebesar 19,8360 merupakan faktor lain di luar persamaan Y3. Selanjutnya yaitu uji simultan atau uji F. Bisa kita lihat di sini nilainya yaitu 0,0000, yang mana artinya di sini lebih kecil dari 0,0,05, berarti variabel ini berpengaruh signifikan terhadap Y3-nya. Selanjutnya itu uji normalitas Y3. Bisa kita lihat di sini angka probability-nya yaitu 0,007414. Artinya di sini lebih kecil dari lebih kecil dari 0,05, yang artinya model persamaan ini menggunakan distribusi normal. Selanjutnya itu uji autokorelasi Y3. Bisa kita lihat di sini uji observasi R square-nya, jumlah probability-nya itu 0,0310, yang mana artinya lebih kecil dari 0,05. Di sini dia melakukan mengandung persamaan autokorelasi. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas Y3. Bisa kita lihat di sini jumlah observasi R square-nya di bagian probability yaitu 0,3039, artinya lebih besar dari 0,05, maka model persamaan ini tidak dapat mengandung heteroskedastisitas. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.